Ada orang soalnya yang ekstrovert itu punya banyak banget tongkrongan atau temenan nih. Benar. Ya kan? Nah, bedanya tongkrongan temenan sama networking itu apa? Beda nggak menurut kalian? Tadi siang tuh ketemu sama orang, teman. Jadi sebelumnya itu ya teman, terus dia tiba-tiba datang, ternyata aku di prospek bro. Wow. Prospek apaan nih? Agen asuransi. Definisi network buat lu berdua ini apa sih? Dan aku ngerasa networking itu bukan personality, it's a skill. Intensi yang baik kalau dibungkus dengan kata-kata yang salah itu akan tetap menjadi pisau. Menurut kamu gimana kalau orang introvert harus nyari connection? Fever, speak your mind. Halo guys, sekarang hari ini gua hostnya, biasanya Victor. Yes. Sekarang gua yang host. Well, hari ini kita membahas tentang networking. Oh, oke. Interesting. Menurut gue ini menarik banget. Karena even menurut Robert Kiyosaki, penulis buku Rich Dad Poor Dad, dia tuh bilang orang terkaya dunia itu mencari dan membangun hubungan atau jaringan. Sedangkan orang lainnya itu mencari pekerjaan. Jadi dia merasa jaringan ini penting banget. Tapi seberapa penting menurut kalian jaringan itu atau networking itu? Oke. Ini menurut gue ya, kalau misalkan networking itu menurut gue sangat penting. Kenapa? Karena kalau networking itu kita mencari peluang. Sedangkan kalau misalkan kita nggak tahu peluang kita di mana, kita nggak bisa berkembang. Kita bakal stuck di sana terus. Betul. I'll agree. Aku merasa hidupku sebelum dan sesudah networking itu kerasa banget ya bedanya. Kalau semisal dulu aku cuma fokus sama pekerjaanku saja dan kayak rutinitasku. Setelah aku mulai networking dan mengenal banyak orang itu, aku merasa wawasanku itu lebih bertambah lagi. Bisa increase skillsku juga. Jadi kayak lebih bisa menilai orang, membaca orang, terus lebih ya ketika network kita membesar, kita tahu orang ini bekerja di bidang ini, orang ini bekerja di bidang itu kan. Ketika kita membutuhkan sesuatu kita bisa relate gitu loh. Dan banyak orang yang punya skill itu mereka akhirnya nggak tahu gimana cara apply their skill gitu loh, karena mereka nggak tahu connection. Contoh, kamu very good at interior, tapi kamu di rumah doang nih, interior design nih, nggak kenal siapa-siapa. Kamu jago desain pun mau desain buat siapa gitu loh. Betul. Kadang-kadang orang yang nggak terlalu jago, tapi mereka punya connection, mereka akhirnya bisa latihan terus kan. Yes. Getting better at times. It's a catalyst ya, katalis yang bagus untuk upgrade your life. Iya, betul banget. I see. Tapi ini ada juga pertanyaan. Ada orang soalnya yang ekstrovert itu punya banyak banget tongkrongan atau temenan nih. Benar. Ya kan? Nah, bedanya tongkrongan temenan sama networking itu apa? Beda nggak menurut kalian? Kalau menurutku pertemanan dan networking itu agak berbeda ya. Kalau networking itu kan ya mungkin bisa dibilang kayak hanya orang-orang yang kamu mungkin kenal dan nggak terlalu dekat. Tapi pertemanan tuh kayak you keep it simple, you keep it intimate gitu. Oh, kamu ngomong kayak persahabatan kali itu ya? Something kayak gitu. Oke. Menurut kamu gimana, Frank? Jadi kayak persahabatan Oke. sama networking. Udah di antara dua itu aja. Kalau Frankie gimana? Kalau misalkan networking sama persahabatan ya, sahabat lu itu ya networking lu juga sebenarnya. Yes. Tapi pertemanan dan persahabatan di definisi gua mau pisahin. Kenapa? Kalau sahabat atau pertemanan ini adalah circle lu yang lu merasa comfort dan lu bisa kayak oke, gua mau punya pikiran kayak gini segala macam. Ini cara lu eksekusinya bisa lewat teman-teman lu segala macam. Kalau networking itu adalah kayak lu nimbah gimana lu dapat informasi. Contohnya, kalau misalkan lu pergi nih sama stranger, hal-hal yang pertama lu bakal tanya apa? Bro, lu kerjain apa? Atau segala macam. Oh, lu tahu ternyata orang ini kerjain A, B, C, D segala macam. Tapi kalau misalnya sama temen lu udah tahu dia kerja apa segala macam nih. Lu cuma tinggal tahu kayak, oke, gue ada ide kayak gini-gini, comfort zone lu keluarin semua tuh. Sama teman-teman lu bakal eksekusi ide-ide lu yang lu punya gitu. Jadi menurut gue, kalau friendship itu adalah dimana lu bisa feel vulnerable, tapi kalau networking lu masih yang kayak di out circle gitu loh. Gak terlalu yang kayak di dalam.
Well, kalau menurut gua sendiri, Sama aja ya. ini correct me if I'm wrong. Gua ngerasa sih jujurly itu mirip-mirip. Sebenarnya networking itu kamu kan orang banyak berpikir, oh networking itu kamu ke business event, terus kamu ke sana, you hang out, you bakal punya connection kemana-mana. Ini kan ngomong networking ya, dan banyak akhirnya jadi teman. Menurutku kuncinya itu lebih ke apa yang kamu punya, value apa yang kamu punya. Kamu nggak bisa apa-apa, kamu nggak punya skill, dan lain-lain. Kamu mau networking, mau temenan, semua bakal ngeliat orang ini nggak bisa apa-apa. Buat ditemenin juga males, Wah, betul. ya kan? Jadi lu harus punya skill setnya Buat dia dulu. diajak kerjasama juga males, ya kan? Ya orang ini sukanya minum-minum doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya oke, for fun. Networking pun apa nggak bisa for fun? Bisa, Bisa kan? Yep. Bahkan juga ada networking jadi brotherhood. Yes. Oke. Ya kan? Kamu ngomong vulnerable, akhirnya jadi rekan kerja, aren't they not being vulnerable to each other? Karena kan kamu milih partner kerja sudah kayak kamu milih pasangan kan. Ini menurutku pribadi ya. Jadi menurutku kuncinya lebih ke kamu punya value atau skill nggak? Karena dulu I had a lot of friends, I had lot of group of friends. Oke. Waktu itu ya aku waktu itu ya baru pulang ya. Jadi skill setku belum banyak ya. Jadi ya akhirnya I'm hanging out with friends yang notabene backgroundnya mereka juga oke. Tapi akhirnya nggak kemana-mana. Karena nggak ada added value yang bisa aku kasih ke mereka. Ini menurutku pribadi ya. Tapi di circle itu sendiri sebenarnya udah ada value belum? Atau memang pertemanannya mereka ya hanya sekedar nongki-nongki aja? Meskipun kamu bisa punya value dan kamu taruh di circle itu, apakah circle itu akan maju bareng? Apakah value bakal berkembang? Iya. Aku rasa kita makanya pertemanan itu kalau di sana itu aku rasa kalau ada yang kerjasama, seingatku ya, sekarang aku ingat ya, ada kok yang kerjasama mereka akhirnya bikin perusahaan briquette bareng, bikin cold storage bareng. Aku rasa dan beberapa dari mereka sekarang bikin lapangan padel bareng. One of the few yang bikin lapangan padel banyak. A lot of people yang kayak chip in bikin lapangan padel. Oke. Aku rasa sih ada opportunity lah. Tinggal kamu maunya mindset kamu gimana. Kalau mindset kamu cuma ya mau have fun ya temenan you ya nggak bakal jadi your network. Oke. Gue mau lurusin dulu nih. Mungkin gue kurang paham kali ya. Jadi mungkin gue perlu feedback dari lo berdua di sini. Gue perlu tahu dulu nih, definisi network buat lo berdua ini apa sih? Networking ya. Definisi buat kalian individual masing-masing ini networking itu apa sih gitu loh. Mungkin di otak gue, network itu something that berhubungan dengan pekerjaan, added your value kayak misalkan berteman segala macam. Tapi gue kan memisahkan network itu sendiri, pertemanan itu sendiri. Di mindset gue, network itu adalah as long as lu punya jaringan untuk mengembangkan skill set lu, misalkan di dalam ranah pekerjaan yang paling gampang. Tapi kalau pertemanan adalah lu bisa berkorban nih buat teman-teman lu buat gini. Itu kayak dua value yang berbeda. Makanya gue harus lurusin dulu. Definisi network itu apa sih? Ya, menurutku mungkin network itu kayak pertemanan tapi cuma di fase mungkin cover lu doang sih. What people, apa yang orang cuma dia cuma sekedar kenal kamu, kayak social mediamu, terus tapi dia nggak tahu kayak dalammu itu seperti apa sebenarnya. Jadi cuma hanya sekedar pertemanan biasa. Mungkin kayak networking itu kayak aku sama kalian sebelum aku pulang dari Cina. Jadi kayak sebelum kita cuma paling kumpul-kumpul doang, ketemu, terus ya udah. Setelah itu aku nggak ada reach out lagi. Kayak mungkin cuma for weekends kayak gitu doang. Cuma ya kenal-kenal aja. Tapi kayak kalau pertemanan tuh sudah beda lagi.
Udah yang kayak aku bisa nyari kalian bisa nyari aku. Kita yang bikin plan lebih dari hanya sekedar hahaha aja. Well, Oke. menurut aku network sendiri itu artinya jaringan. Harafiahnya ya. Jadi pertemanan itu adalah juga jaringan. Menurutku. Oh, oke. Jadi Menurutku ya, network secara setting, harafiah. pertemanan itu di dalamnya network ini. Enggak, dua-duanya itu adalah network. Sebenarnya adalah ya bisa juga kayak gitu. Tapi network itu jaringan. Ada jaringan yang dalam, ada jaringan yang nggak dalam. Ada yang 5G, ada yang 4G. Oke. Ada edge. ada yang edge gitu kan. Oke. Ya, jadi jaringan itu kan kamu sebagai aku kenapa merasa sama, kamu networking connection. Apakah networking kamu kenal sama ini orang, apa kamu bisa nge-liaison, kenalan ke orang lain kalau memang punya mutualnya sama? Bisa. Teman, apakah tidak hal yang serupa dapat terjadi? Bedanya di mana? Bedanya mungkin setelah kamu kenal dan kamu ngerasa orang ini reliable dan kamu ngerasa cocok dan nyaman, timbullah invest waktu. Kamu ngerasa orang ini aku bisa deket nih sama orang ini. Nyaman nih, aku bisa mempercayakan. Mungkin pertama nggak percaya, terus jadi percaya. Akhirnya kamu mempercayakan sama orang ini. Oke. Mungkin gue udah dapat clear lah definisi network buat masing-masing. Tapi individu. correct me if I'm wrong ya. I can be wrong. Ya. Ya, correct, I can be wrong. Nah, Tapi gue tanya dulu ya. Sorry, Tukat. ya. Kalau pada saat network, kita mau network nih. Kita udah tahu definisi network kita apa. Kita mau networking nih. Menurut lo yang paling penting dalam networking itu apa sih? Menurutku pribadi itu banyak orang yang pada saat melakukan pertemanan itu banyak ulterior motifnya ya. Oke. Mereka mau ya of course semua orang pasti mau berkembang dan menjadi lebih maju. Mereka mau ada kerjasama. Tapi banyak orang tuh mau menerima doang. Mereka nggak mau memberi, nggak mau ada kesinambungan, ada mutual inilah. iya. Mereka cuma mau what can I receive. What can I receive tapi gak mau give gitu lah kurang lebih. I agree on that ya. Iya. Jadi itu yang sering bermasalah ya. Itu pasti hal yang merusak sih karena kadang kita sama pasangan pun aja kita masih bisa memikirkan give and take ya. Apalagi sama hanya sebuah pertemanan aja. Ya, jadi aku tadi siang tuh ketemu sama orang teman. Jadi sebelumnya itu ya teman, terus dia tiba-tiba datang. Ternyata aku di prospek bro. Wow. Prospek apa nih? Agen asuransi. Setiap kali ketemu asuransi kayak wah apa nih? Enggak juga. Jadi teman terus akhirnya dia cerita-cerita. Basically dia mau nge-prospek aku. Sampai akhirnya kita tukar pikiran. Dia sampai tanya, kok gimana caranya bisa punya connection? Gimana aku bisa, kan aku bilang, kamu sebagai agen asuransi at one point temanmu habis. Kamu pasti harus nge-prospek di luar. Pertama family, terus friends, dan kamu harus mulai keluar. Nah gimana caranya? Dia tanya, lagi caranya gimana kok? Ya kebanyakan agen asuransi sekarang ini fokusnya prospek, closing deal. Sehingga banyak orang kena image agen asuransi ini sudah jelek gitu loh. Betul. Padahal dia juga bilang agen asuransi ini adalah pekerjaan yang tentang hubungan manusia. Yes, I agree. Jadi pada saat kamu bisa kasih value lebih ke orang itu, dia bakal tanya kok. Dia juga bilang, kok perlu nggak sih aku bilang kok aku agen asuransi? Aku bilang. Kamu bisnis harus dengan kejujuran. Kamu ngomong aku a finance advisor. Ternyata agen asuransi kan orang cegek kan. Benar. Kecewa. Jadi ngomong aja. Kamu mau nambah hubungan. Join komunitas, nyari yang nyaman. Habis itu otak kamu, mindset kamu apa? Value apa yang kamu bisa kasih ke orang-orang di sekitar kamu? Betul. Kalau memang orang ini komunitas yang baik, bakal ada kok timbal balik. Betul. Dan nggak usah kecewa kalau kamu ditolak gitu kan. Betul. Itu makanya network itu kayak gitu menurutku ya. Apa value? Ini beneran aku bahas di siang. Makanya aku kayak pas lihat topik ini kayak
pas banget gitu loh. Topiknya sesuai banget loh. Dia kayak kita ngomong kayak 2 jam dari jam 11 sampai jam 1-an lah. Dia kayak tanya banyak tentang takut di ghosting lah, takut ditolak lah, gimana cara ngembangin network lah. Ya aku bilang ya semua itu harus diusahakan, nggak semua itu harus diusahakan, nggak boleh takut ditolak. Sama pikirannya kamu kok pikirannya mau coba closing dan kamu mau mencoba menerima sesuatu dari orang ini, kamu bakal takut. Betul. Aku pernah sih kejadian sama aku juga. Aku pernah diajak ketemu sama orang. Dia ini masih muda banget. Dia ngomongnya sama aku itu mau survei. Mau survei buat tugas tentang kualitas hidup. Ujung-ujungnya prospek asuransi. Itu kan udah nggak enak banget ya. Orang datang kayak udah punya mindset mungkin trying to help, tapi malah kayak kena scam waktu gitu. Menurutku, karena aku juga kenal beberapa orang. Menurutku cara yang smooth itu apa? Berteman aja biasa, berteman dulu. Nanti kalau butuh suatu saat dia pasti akan dicat juga ke kamu gitu. Iya. Dan kamu misalnya mau lebih cepat ya kamu mikir fokusnya apa value yang aku bisa kasih ke orang ini, sehingga dia juga berpikir wah ini orang sudah bantu, mungkin aku bakal bantu juga. Yep. Harapannya gitu, sehingga agen asuransi jadi adem. Betul. Bukan jadi yang dibenci gitu kan. Tapi beberapa orang ini kan introvert. Oke. Iya kan? Oke. Menurut kamu gimana kalau orang introvert harus nyari connection? Gue bilang sih gak bakal bisa kalau misalnya orang introvert untuk mencari connection kalau mereka gak nge-push diri mereka untuk bertemu orang lain. Gimana caranya lu network dengan diri lu sendiri? Betul. Ya kayak kamu harus keluar dari comfort zone-mu juga sih pasti. Dan kebetulan aku tuh punya pengalaman sama teman introvert ya. Aku dulu punya teman tuh kayak dia tuh penakut banget. Dia tuh kayak orang awkward, takut ngomong sama orang kayak gitu. Salah satu cara yang aku bisa bantu dia itu adalah yang nge-wingmanin juga. Tapi dengan harapan dia juga mau berkembang juga gitu. Jadi untuk introvert di luar sana, kalian jangan putus asa. Kayak kalian pastilah punya teman atau saudara yang bisa membantu kalian. Jadi kayak misalnya dulu temanku introvert banget, ya udah aku ajak dia pergi ke kumpulanku dulu. Aku kayak minta temanku buat ngajak ngomong dia. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Lama-lama nanti dia pasti kebiasaan. Ya kan, dimulai dari sana. Gimana kalau memang nggak punya teman sama sekali? Well, how can ya? Kadang how can someone, lu tinggal di hutan. Lu udah kayak ceritanya Jungle Book gitu. Lu sendirian di hutan sama binatang-binatang gitu. Kan nggak mungkin. Lu pasti kayak antara lu sekolah lah atau minimal lu punya orang tuh. Ya maksudnya kayak pasti ada lah someone yang enggaknya family gak sih? Iya. Tanyain gue dong. Oke, gimana kalau caranya Koko Richard nih? Orang introvert dapat networking nih. Gimana caranya orang introvert networking kok? Lu percaya nggak kalau gue dulu nggak punya teman? Iya. In between, but go on. Okay. Gue pas SD itu disebut panggilannya virus. Jadi nggak ada yang mau temenan sama gue dibully habis-habisan. Ada satu orang bilang sama gue, Cat kita bisa temenan tapi jangan di depan umum ya. Karena memang nama virus tuh ngental banget. Jadi dia takut kok teman sama aku dia bakal gak punya teman juga gitu loh. Which is fair gitu loh. SMP aku gak tahu how to make friends. Akhirnya aku dibully. Tiap istirahat aku tonjokin bro. Jadi tiap istirahat aku lari ke perpustakaan biar gak ditonjokin. Orang lain ke perpustakaan buat belajar, gue biar gak ditonjokin. Wow. Nah terus lu cara networking gimana? Nah pas SMA gue itu punya teman lah. Akhirnya punya teman dikit lah ya. How to make friends? Awal-awal ya, maksudnya temennya ya itu semua satu tipe sama aku, nerd gitu. Oke. Yang suka main game gitu kan. Yep. Akhirnya satu itu dia ditawarin MLM. Ya kayak agen asuransi gitu kan. Waktu itu MLM produk. Di situ aku belajar caranya ngeprospek orang, caranya canvassing di Gramedia.
ngeliat orang baca buku bisnis, ini orang suka bisnis nih. Lagi baca buku bisnis ini ya? Kerja apa biasanya? Halo. Itu SMA itu. Prospekinnya di SMA. Gramedia. Dulu diajarnya gitu bro. Belum ada Google, belum rame itu. Oke. Masih pakai Gramedia dulu caranya. Akhirnya dari situ gue belajar cara ngomong sama orang. Dan aku ngerasa networking itu bukan personality. It's a skill. It's a skill set. True. It's a skill. Jadi kalau it's a skill berarti it can be learned. It can be learned. Ya. Bisa diimprove. Ya, jadi kalau kamu ngomong kamu introvert dan kamu nggak tahu network, kamu nggak bisa networking, itu bukan kamu nggak bisa. Kamu nggak mau aja. Kamu nggak mau. Sama kalau orang ngomong kayak, ya udah ini caraku buat networking, udah nggak ada cara lain, ya ini aku kayak gitu. Jadi itu Salah. ya. Pasti. Itu cuman males aja nggak sih? Iya. Ya. Ini menurut keyakinan Saya. pribadi saya. Oke. Tapi buat orang yang nggak ada pengalaman nih, ini kan skill ya. Menurut kalian skill apa sih yang paling nggak bikin supaya komunikasi, ini kan networking ngomong tentang komunikasi ya. Komunikasi itu tidak rusak. Supaya komunikasi itu malah nggak bikin ya syukur-syukur alhamdulillah kalau relasinya masih netral. Kok negatif gimana? Gimana biar nggak negatif? Menurut kamu itu apa sih poin-poin buat orang-orang yang mungkin nggak pernah, yang belum tahu cara networking? Paling nggak bukan how to ya, tapi what not to do gitu loh dalam networking supaya paling nggak lu kok nggak supportive jangan negatif lah gitu kan. Oke. Jadi ngobrol sama orang seenggak-enggaknya netral. Jangan negative impression yang gitu kan. Yang penting jangan negative impression. Ya menurut lo apa, Frank? Menurut gua mau ngomong sedikit tentang ini sih. Jadi misalkan nih, lu punya skill set segala macam, otak lu itu 100%. Tapi cara penyampaian lu itu 30%. Yang bakal diabsorb sama orang-orang itu berapa persen? Ya 30% ini yang kamu omongin ini kan. Tapi kadang-kadang, apa yang di otak lu 100% lu mau ngomongin ini, penyampaiannya bisa salah. Jadi menurut gua itu harus pinter-pinter lah memilih kata-kata. Betul. Karena kalau salah pengucapan, salah nada, it has different meaning, orang bisa salah tangkap. Betul banget. Makanya kan ada orang yang bilang kan, kenapa researchers butuh business people buat jelasin their business gitu. Kadang-kadang pada saat kamu di komunitas, orang pinter nih ngomong, dia ngomong cepet. Jadi aku merasa gini. Orang nggak ngerti. Karena orang ini diremehkan kan. Oh ini guys ngomong nggak bisa. Tapi mungkin ada tuh orang yang ngomongnya itu tekniknya bener, pelan. Oh saya merasa kentut tuh bau. Karena keluar dari bokong. Itu orang lebih dengerin. Dibanding mungkin jelasin kentut tuh kimianya ini sehingga mengeluarkan ini tapi ngomongnya cepat gitu loh. Iya. Terus orang bingung gitu kan. Tapi orang bingung dan nggak dengerin kan. Angin lalu kan. Jadi cara penyampaian tuh kayak omongan bener banget sih. Setuju banget aku. Yep. Kalau kamu gimana, Thor? Nambahin yang Frankie ya. Tadi Frankie bilang itu menurutku make sense banget karena kayak sama kalau kadang kita marah sama orang atau kita mau convey a message to someone ya. Kita tuh pengennya tuh memberi kata-kata supaya membangun dia. Tapi instead of that kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti dia. Padahal intensinya kita itu baik gitu loh. Jadi menurutku kayak intensi yang baik kalau dibungkus dengan kata-kata yang salah itu akan tetap menjadi pisau. Iya. Gitu. Bisa bermata dua lah. Iya, jadi kayak yang kan nggak semua orang bisa kayak maksud lu apa sih? Oh iya maksud lu baik. Tapi cara lu salah. Tapi caranya salah. Itu sering terjadi. Itu banyak terjadi menurutku di orang tua zaman sekarang. Mereka mencoba untuk menasihati anaknya dengan niatnya baik, menasehatin. Personal experience ya. Ya enggak juga. Cuma maksudnya kayak menurutku banyak banget orang yang bakal relate sama ini. Jadi to parents out there, untuk parents out there, if you have aku tahu niatnya baik tapi harus Let's watch this video. Subscribe, like, follow, nonton 10 kali yang bagian ini. Karena yang ngomong itu Ahok.
Oh. Ahok yang ngomong itu. Oh, beloknya ke Ahok. Iya. Oh, patahnya ke Ahok. Dia bilang kalau kita mau menasehatin orang, ya kan. Terus kita mau menasehatin orang, terus kita ngomong dengan cara yang salah dan menyakiti mereka. Yang diingat itu bukan nasihatnya, tapi rasa sakitnya. Iya. Jadi makanya pentingnya orang untuk bisa berkata dengan baik. Kalau menurutku cara untuk tidak merusak sebuah relasi ya dalam networking itu yaitu give and take satu ya, terus jangan apa ya, maunya didengar tapi nggak mau mendengar. Mau didengar tapi nggak mau mendengar. Iya. Oke, Kayak oke. lu mau ngomong tapi ketika orang ngomong lu sudah kayak apa sih, kayak Iya. omonganmu nggak sejalan sama aku, jadi aku nggak mau dengerin kamu. Menurutku itu nggak bisa seperti itu sih. Itu setuju banget sih. Aku pernah baca buku How to Make Friends and Influence People. John C. Maxwell, dia bilang the best way to communicate is to listen. The Iya. best way itu malah tulisan ya, malah bukan ini ya. Iya. Hmm. Iya. Kalau Richard sendiri gimana menurutmu? Aduh, ditanyain deh akhirnya. Now you know how I feel when I become a host, right? Now you know how I feel. Oke, kalau kamu gimana? Aku ngerasa paling enggak sih, iya pemahaman sudah, egois juga. Yang pasti intensinya juga jangan negatif ya. Oke. Ada orang yang pengennya dipuji, jadi center of attention. Nggak salah, tapi jangan dengan menjatuhkan orang lain. Oh, itu ada sih. Iya. Ya kan, itu banyak yang terjadi. Dia mungkin nggak tahu, dia nggak bisa ninggikan dirinya, apalagi akhirnya caranya dengan jatuhkan orang lain. Biar dirinya sendiri terlihat. Oke. Nah, gitu. Itu bahaya banget. Nah, kalau sudah what not to do, sekarang what to do to make the relation good. Apa yang mesti dilakukan supaya relation itu bisa baik dan berkembang menjadi lebih baik. Ya jangan Lu lakukan gimana? ketiga hal tadi aja. Justru malah lu bisa maintain gitu ya, networking lu tuh become more and more Iya, gitu. jadi jangan lakukan hal yang tiga hal itu ya. Itu benar juga. Kayaknya itu sudah gak lakukan tiga itu sudah rada positif ya kayaknya. tapi pasti ada trik lebih yang bagaimana bisa memaintain kan. Kalau dari Frankie gimana? Menurut gua kalau misalnya about networking, gua tuh cuman mikir 3 hal. Kalau misalkan as long as you know what you gonna do, itu misalkan kayak kerjaan lu tahu informasi kerjaan orang itu seperti apa, and then yang the second itu lu udah tahu lah, oh ini orang punya hobinya apa segala macam, dan yang ketiga tuh tahu skill setnya itu seperti apa. Seenggak-enggaknya kalau lu mau maintain aja, lu bisa masuk ke dalam ranah pekerjaan, kedua ke ranah hobi, dan yang ketiga cara added value dari misalkan oke, orang ini punya skill set ini seperti ini. Gua skill set apa yang bisa nge-add value-nya orang ini. Sehingga orang ini tuh lihat gua, oh kita punya has some value nih di sini. Kita bisa kembangin nggak? Dengan sendirinya mereka akan nyari lu juga gitu. Boleh kasih contoh nggak? Contohnya gimana? Contohnya, dulu itu gua hobi nge-DJ. Oke. Jadi seenggak-enggaknya gua tuh belajar autodidak dari YouTube segala macam. Tapi begitu gua tahu orang itu kerjanya DJ, gue interest langsung sama nih orang. Gue selalu kayak, orang ini mainnya di mana, social eventnya apa aja, gue datang segala macam sampai orang ini notice. Oh lu sering banget nih datang ke social event gue nih waktu di US. And then kayak one time diajakin, mau nggak nge-DJ bareng? Soalnya gue bilang, gue mau belajar jadi DJ. Dengan sendirinya gue upgrade skill DJ gue sama orang ini. Orang ini pun punya interest. Oh, gue mau ngajarin nih skill DJ. Ternyata kita punya has the same hobi loh di sini. Something like that. And then I think this is good gitu loh. Ya, mutual interest ya. Mutual interest. Jadi kalau kayak sekarang, kalau orang suka padel, Jatuh-jatuhnya. That's why he likes pedal. emang lu kenal Agustin tapi? Kalau misalnya bisa mau. Kalau Victor gimana? I think it's kurang lebih sama sih dengan kayak konsepnya sama dengan yang aku bilang, kayak it's give and take juga. Kayak kalau tadi kan aku bilang jangan cuma mau
didengar, tapi kamu juga harus mau mendengar. Sama kayak pertemanan tuh juga kayak kita juga harus, semisal lu makan dibayarin, ya lu bayarin balik, ya kan. Misalnya kayak lu atau semisal ulang tahun dia ngucapin, ya minimal lu harus ngucapin balik juga. Minimal maksimal bos. Gitu kan. Kayak ya harus ada timbal balik lah, nggak bisa cuma timbal balik lah ya. Iya, nggak bisa cuma tik doang, itu nggak akan last. Gitu. Karena menurutku ya, salah satu hal yang merusak pertemanan itu ketika mereka merasa dimanfaatkan. Iya. Itu aku yakin. Oh, itu benar banget. Banyak orang yang nggak mau, kecuali dia kayak, iya kan, kayak pasti nggak mau. Kalau udah rasa, oh aku sama orang cuma dimanfaatin, pasti nggak mau lagi. Iya. Image-nya juga jadi negatif ya. Iya. Betul. Aku mau conclusion aja dulu lah ya. Aku ngerasa berarti dari our topic ini, aku ngerasa pertama dalam making relation atau connection itu paling penting adalah satu, harus mendengar ya. Lebih ya banyak mendengar juga. Ya. Yang kedua, kamu harus bisa punya mindset untuk memberi value ya. Memberikan banyak hal, nggak harus material sih. Nah, kunci untuk memberi value itu kamu harus punya skill set atau value sendiri juga ya. Ya, jadi membuat kalian yang mungkin mau belajar networking dan lain-lain, kalau kalian memang ngerasa pertemanan kalian tidak ada value yang added, mungkin kalian sendiri juga nggak punya value. Bisa jadi. Ya mungkin kalian juga harus introspeksi diri kalian, apakah ada value yang harus kalian ingatin dulu. Dari situ kalian bisa ngasih value, sehingga itu ada perputaran bola salju yang akan tambah cepat untuk networking kalian. Betul. Iya. Oke. Well, bisa sih. It's a heavy topic, but it's fun tuh. Karena aku rasa banyak banget orang yang networking, mereka nggak tahu, mereka malah berusaha nge-scam temannya sendiri dan lain-lain. Atau mungkin yang nggak tahu, mereka malah di rumah, mereka ngerasa, oh networking is not my thing. Ya itu nggak bisa sih. Ya harus minimal ada lah. Iya. It's a skill yang kalian bisa add in your life. Iya. Oke. Jadi I hope this helpful for you guys, and I'll see you guys in the next episode.